Salam saudaraku yang kekasih, salam sehat dan salam damai sejahtera kusampaikan bagimu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab setiap hari rahmat Tuhan selalu segar dan baru bagi kita semua. Semua kita dapat percaya bahwa sepanjang hari yang akan kita jalani ini tak henti karunia yang Tuhan beri. Untuk itu saudara, mari dengar Mazmur ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang pilihannya. Saudara yang kekasih, semua kita menyadari bahwa sabda Tuhan Allah itu harta yang tak terduga. Sabda Tuhan Allah itu harapan dan pedoman bagi langkah hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita beri waktu yang kita terima dari Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Sebelum kita mendengar akan lawatan firman Tuhan saat ini, mari saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena bersama-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Kami sangat merindukan akan firman-Mu yang menuntun kehidupan ini. Karena itu, perdengarkanlah suara manis-Mu. Kami siap mendengar. Demi Kristus firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, perenungan kita saat ini diambil dari bacaan Alkitab Markus 15 ayat 34. Markus 15 ayat 34. Demikian bunyinya. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah perkataan Tuhan Yesus. Perkataan yang keempat yang akan kita renungkan bersama. Saudara yang kekasih, ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kita cintai adalah hal yang sangat menyedihkan hati. Misalnya, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya setelah 25 tahun mereka berumah tangga. Tentu peristiwa ini teramat sedih dialami, dirasakan oleh sang istri. Atau misalnya seorang anak ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dia menjadi anak yatim piatu. Sudah tentu peristiwa ditinggalkan oleh ayah dan ibu adalah peristiwa yang teramat menyedihkan, yang menyakitkan hati. Atau seorang pemuda yang ditinggal mati oleh tunangannya karena kecelakaan lalu lintas. Padahal tinggal menghitung hari mereka akan menikah. Sudah pasti saudara, peristiwa itu adalah peristiwa yang teramat pedih. Ditinggal mati oleh orang yang sangat dicintai. Itulah perasaan-perasaan sedih bila terjadi keterpisahan dalam kefanaan. Mereka yang ditinggalkan akan merasa kehilangan, merasa sedih yang teramat dalam. Saudara, bagaimana dengan yang dialami oleh Yesus? Ketika di atas kayu salib, dalam deritanya yang teramat berat,
Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Saudara, Yesus sungguh merasakan kepedihan hatinya. Ditinggalkan Allah Bapa yang sejak kekekalan ada dalam satu kesatuan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu kesatuan yang telah ada sejak kekekalan. Karena itu apa yang dialami oleh Yesus dalam penderitaannya, sampai tersalib di atas bukit Golgota. Ketika dia berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, adalah peristiwa keterpisahan yang lebih dahsyat dari yang dialami oleh manusia. Karena keterpisahan yang dialami oleh Yesus dengan Bapanya adalah keterpisahan akibat menanggung dosa umat manusia. Dan dosa itulah yang membawa Yesus sampai pada kematian di atas kayu salib. Saudara kekasih Tuhan, kita renungkan akibat dosa umat manusia, akibat dosa saudara dan saya, Allah Bapa berdiam diri dengan anaknya yang kekasih. Sejak ia berada di Taman Getsemani, berdoa meminta kepada Bapanya, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Bapanya berdiam diri. Sampai Yesus harus menjalani jalan sengsara, jalan via dolorosa. Di jalan itu ia disiksa, dianiaya, diolok, dihina, diludahi, diperlakukan dengan tidak adil. Tetapi Bapanya tetap berdiam diri. Sampai Yesus berada di atas kayu salib, Bapanya tetap berdiam diri. Karena itu Yesus berseru kepada Bapanya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapanya tetap berdiam diri, saudara, agar anaknya yang kekasih dapat menyelesaikan tanggungannya terhadap dosa umat manusia. Supaya manusia, saudara dan saya, kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang kekasih, seruan Eloi, Eloi lama sabachthani adalah seruan keterpisahan Yesus dari Bapanya. Dan seruan itu menjadi sebuah peluang bagi manusia yang berdosa agar dapat berdamai dengan Bapa Semawi. Yesus rela merasa ditinggalkan oleh Bapanya supaya manusia berdosa dapat diterima oleh Bapanya dan sekali-kali tidak ditinggalkan oleh Bapanya. Supaya manusia berdosa dapat diterima kembali oleh Bapa, maka Yesus harus membayar dengan merasakan keterpisahan dari Bapa yang sangat Dia cintai. Di dunia yang cemar ini, Yesus harus terpisah dari Bapanya yang sangat Dia kasihi dan yang mengasihi dirinya. Yesus rela memikul dosa manusia. Karena itu konsekuensinya, Yesus juga harus rela ditinggalkan Bapanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seruan Eloi, Eloi lama sabachthani adalah seruan yang mengajarkan kita, sekaligus mengingatkan kita bahwa Yesus rela mengalami penderitaan karena terpisah dari Bapanya, agar kita dibebaskan dari belenggu dosa dan dapat diselamatkan. Karena itu saudara kekasih Tuhan,
Saya mengajak kita, mari kita berefleksi dari perkataan Tuhan Yesus ini, perkataan yang keempat. Pertama, bahwa akibat dosa Allah berdiam diri dengan manusia. Dosa membuat hubungan antara Allah dan manusia terputus. Manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Dan keterpisahan dengan Allah akibat dosa akan mendatangkan penderitaan yang teramat berat, bahkan sampai pada kematian. Kita ingat saudara, perkataan Rasul Paulus yang mengatakan, upah dosa adalah maut. Yang kedua, perkataan Tuhan Yesus yang keempat, kiranya akan membuat kita semakin menyadari bahwa betapa Kristus mengasihi kita. Kristus sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, agar kita dapat menikmati relasi abadi dengan Allah Bapa melalui Kristus. Karena itu saudaraku, mari sungguh-sungguhlah kita menikmati relasi kita dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus setiap waktu, setiap saat, dan setiap detik hidup. Ketiga, melalui perkataan Tuhan Yesus yang keempat di atas kayu salib, kita terus diingatkan bahwa Kristus melalui pengorbanan yang begitu besar telah memutuskan belenggu dosa kita. Karena itu mari saudara, jangan lagi mau memberi diri untuk berhubungan dengan dosa. Jangan memberi diri untuk dibelenggu oleh dosa. Ingatlah bahwa kita sudah bebas dari dosa. Kita sudah terpisah dari dosa. Dan tanda bahwa kita telah terpisah dari dosa adalah perkataan Tuhan Yesus. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat karya maha agungmu yang kami nikmati melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, yang rela ditinggalkan Bapa demi dan untuk kami, agar kami dibebaskan dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhanku, bahwa pengorbananmu menyadarkan kami agar tidak lagi berurusan dengan dosa, melainkan terus membangun urusan denganmu di tengah-tengah dunia ini, yakni urusan membangun kerajaan Allah. Roh-Mu yang kudus menolong kami semua dan mengingatkan kami bahwa kami telah ditebus, supaya kami sungguh-sungguh menikmati relasi yang benar dengan Bapa Semawi. Ya Bapa, kehidupan kami hari ini, dalam segala tugas dan kerja kami, dalam setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang berduka cita. Bapa menghibur dan memberi kekuatan. Mereka yang sakit, dengan kuasa-Mu yang tidak berubah itu, mereka disembuhkan dan dipulihkan. Mereka yang bersuka cita, sukacita mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu bagi kami semua. Arahkan hatimu kepada Tuhan saudara, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih dan setia Allah Bapa, di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati saudaraku sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, sampai jumpa di perenungan berikutnya. Perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, perkataan yang kelima. Salam sehat, penuh damai sejahtera
buat saudara semua.